Kami juga mengucapkan buat teman-teman yang ada di rumah juga, biarlah boleh bersama-sama pada ibadah doa malam ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tahu di dalam memuji, menyembah Tuhan, kita ada di dalam terus perlindungannya. Biarlah semua ini kita datang kepada Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sebelumnya kita satu dulu bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian untuk memuji Tuhan, yaitu hanya Yesus jawaban hidup kita. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus jawaban hidup setiap kita. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
yang kami naikkan ini kepadamu Tuhan. Begitulah jiwa kami Tuhan, memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan, dan Engkau perlindungan buat kami ya Tuhan. Engkau kota benteng kami, perisai kami, yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, jawaban hidup kami ya Tuhan. Ketika hati kami gundah galana Tuhan, ketika hati kami hancur, ketika hati kami remuk Tuhan, ketika kami tidak bisa mengampuni Tuhan, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan Yesus saja, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup mengangkat kami dari lumpur dosa, yang sanggup memberi kami hati yang penuh kasih untuk memaafkan. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Perbaharui setiap kami Tuhan. Roh yang kudus Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah hidup kami terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepadamu Tuhan, diberkatilah kami Tuhan. Terima kasih yang Bapa yang baik. Biarlah Tuhan juga mengurapi hamba-Mu juga Tuhan, yaitu Pendeta Megi Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran pada malam hari ini di dalam ibadah doa malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia dengan luar biasa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang dia mau katakan, Tuhan urapi lidah hamba-Mu itu Tuhan, untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang akan dikatakan kami percaya Tuhan, itu datang daripada Tuhan, datang daripada Tuhan yang hidup. Firman-Mu yang hidup itu boleh menguatkan kami, boleh mengokohkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semua ini Tuhan kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian semuanya, kita akan membaca responsoria dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesatan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh.
Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan tekan. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mari bersama-sama Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Kembali kita naikkan pujian Yesus kami puja. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, kami puja, Kami sembah, kami sembah sebagai Raja. berdirilah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus, kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Berdirilah di tengah kami Tuhan. Di tengah kesulitan kami Tuhan. Di tengah masalah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup mengangkat kami. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Sembah dan puji nuikatan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Renungan firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing pada saat ini, terima kasih karena telah memberikan waktu yang khusus untuk bisa bersama-sama dengan kami semua yang ada di tempat ini untuk memulai ibadah doa kita. Saya percaya pada saat Anda saat ini sedang menyembah Tuhan, sedang memuji Tuhan, Anda pada saat ini sedang merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, pertolongan daripada Tuhan, perlindungan
daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan untuk kami semuanya. Kami bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan, kami masih boleh memberikan waktu yang khusus Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kami, menaikkan setiap doa kami, menaikkan setiap penyembahan kami. Tetapi sebelumnya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu disegarkan oleh Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Maka Roh Kudus kami memohon kepadamu, bimbinglah kami Roh Kudus, berikanlah kami pemahaman dan pengertian akan firman-Mu, supaya kami semakin lagi menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini tema daripada renungan yang saya sampaikan pada hari ini berjudul Why Me. Aduh, kenapa judulnya Why Me ya? Nah, saya ingin menceritakan tentang seseorang tokoh yang saya pikir dia sangat terkenal lah ya, salah satu yang sangat terkenal di dunia. Kenapa? Karena sampai ada filmnya, Bapak Ibu. Menurut saya tidak semua orang bisa kisah kehidupannya itu difilmkan. Nah, tokoh ini salah satunya yang difilmkan kisahnya oleh karena sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau menurut sinopsis film daripada tokoh ini bercerita tentang bagaimana dia berjuang di dalam menghadapi rasisme pada masanya pada saat itu, dan juga menghadapi penyakit HIV yang menyerang dirinya. Nah, nama tokoh ini adalah Arthur Ashe. Arthur Ashe. Nah, Arthur Ashe, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah seorang petenis kulit hitam yang berasal dari Amerika. Hebatnya dia, Bapak Ibu, mampu memenangkan 3 gelar juara dunia untuk tenis sekaligus. Nah, pada tahun 1968 dia memenangkan United States Open. Kemudian pada tahun 1970 dia memenangkan Australia Open. Nah, pada tahun 1975 dia memenangkan salah satu turnamen paling bergengsi di dunia, yaitu Wimbledon. Luar biasa tokoh ini. Nah, tetapi sayang sekali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tahun 1979, 4 tahun setelah dia memenangkan piala Wimbledon ini, dia terkena serangan jantung yang mengharuskan tokoh ini, Arthur Ashe ini, menjalani operasi bypass. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah 2 kali dia dioperasi jantung, bukannya makin sembuh Bapak Ibu, tetapi dia harus menghadapi lagi satu kenyataan pahit. Dia terinfeksi HIV. Dia terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang dia terima. Anda bayangkan itu Bapak Ibu, 2 kali harus terkena dioperasi sakit jantung bypass, nggak makin sembuh, malah terkena serangan penyakit terinfeksi virus HIV oleh karena transfusi darah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika menghadapi penyakit tersebut, seluruh dunia mengetahui, dan salah satu penggemar daripada Arthur Ashe ini menuliskan sebuah surat dan bertanya kepadanya seperti ini, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Why me? Why? Kenapa Arthur Ashe? Tuhan harus memilih dirimu untuk menderita penyakit itu. Anda tahu apa jawaban Arthur Ashe pada saat itu? Ashe menjawab seperti ini. Kamu tahu, di dunia ada 50 juta anak ingin bermain tenis. Di antaranya ada 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. Lalu kemudian ada 500.000 orang untuk belajar menjadi pemain tenis profesional. Selanjutnya ada 50.000 orang datang ke arena bertanding. Ada 5.000 orang mengikuti turnamen Grand Slam. Ada 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. Lalu dia katakan lagi, ada 4 orang di semifinal dan ada 2 orang yang lanjut ke final. Dan salah satunya adalah saya. Pada saat saya menerima kemenangan dan menerima piala penghargaan Wimbledon itu, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya Tuhan yang menerima piala tersebut? Kenapa saya Tuhan yang harus memenangkan pertandingan itu? Maka pada saat ini, ketika saya di dalam kesakitan,
tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami ini Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda tahu, sadar atau tidak sadar, kerap sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, hanya berharap bahwa kita pantasnya menerima hal-hal yang baik saja. Kita pantasnya menerima hal-hal yang berkaitan dengan sukses. Kita pantasnya berkaitan menerima hal-hal karunia mulus, sehat terus kalau bisa. Kita cenderung seperti itu pikirannya. Itu normal sebenarnya. Tetapi terkadang kita jadinya mempatokkan harus. Kita harusnya hanya menerima hal yang baik saja dari Tuhan. Nah, pada saat kita menerima yang sebaliknya, ketika kita menerima penyakit, ketika kita menerima kesulitan, ketika kita menerima kegagalan, sering sekali sebagai seorang anak Tuhan, kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Sering itu yang terjadi di dalam pikiran kita. Sehingga sering sekali kita mengajukan pertanyaan, why me? Kenapa saya Tuhan? Atau sering sekali ketika kita menerima kesakitan, kegagalan, kesulitan, kita mampu berpikir kita layak menggugat Tuhan. Padahal Anda tahu, ada satu lagu yang berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi sebenarnya kita nggak pantas untuk menggugat yang Maha Kuasa. Tetapi tidak dengan Arthur Ashe, Bapak Ibu Jemaat. Arthur Ashe berbeda dengan kebanyakan orang-orang pada umumnya. Ketika Arthur Ashe harus mengalami penyakit HIV, ketika Arthur Ashe harus mengalami rasisme, apa yang dia katakan? Dia dengan imannya, dia dengan teguh di dalam pengharapan, dia tetap berkata, aku gak akan menggugat Tuhan, dan berkata dan bertanya kepada Tuhan, why me? Kenapa aku Tuhan? Walaupun beban hidupnya menekan dengan berat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga satu tokoh yang juga hampir mirip lah sedikit kehidupannya berkaitan dengan Arthur Ashe ya. Ketika dia pada awalnya hidupnya begitu baik, sangat-sangat baik, menerima kekayaan yang berlimpah, anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau bisa dikatakan dia adalah salah seorang tokoh yang sangat luar biasa sukses. Dan bukan hanya sukses secara fisik, secara materi, sukses secara rohani. Ya, apa kesuksesan rohaninya? Dia begitu saleh, sangat-sangat saleh. Bahkan sampai Tuhan pun memujinya oleh karena kesalehannya. Siapa lagi kalau bukan Ayub? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik sekali. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami satu penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami satu kehilangan, ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami satu penyakit, sudah hartanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal, kemudian dia mengalami penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi yang luar biasanya, Ayub mampu bertahan. Anda tahu yang membuat Ayub semakin terluka pada saat itu? Ketika istrinya menyuruh dia untuk menggugat Tuhan. Untuk lebih jelasnya kita akan membuka satu ayat firman Tuhan, Bapak Ibu, dari Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10. Pada saat itu istrinya berkata, gugatlah Tuhan. Pada saat itu dia mengatakan, kenapa kau tidak mengutuk Tuhan Allahmu? Kenapa dia membiarkan keadaanmu seperti ini? Kita akan baca bersama-sama apa yang dijawab oleh Ayub kepada istrinya. Dari Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perhatikan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, penderitaan Ayub pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau secara materi, Ayub mungkin menganggapnya seperti biasa.
Tetapi Bapak Ibu, yang membuat penderitanya semakin kelihatan semakin menderita, ketika seharusnya orang-orang di sekitarnya memberikan dia penghiburan, orang-orang di sekitarnya memotivasi dia, menyemangati dia. Tetapi apa yang terjadi? Fakta yang terjadi, istrinya tidak mampu memotivasi Ayub, tidak mampu memberi semangat kepada Ayub. Sahabat-sahabatnya justru mengatakan itu terjadi karena dosa Ayub, menyalahkan Ayub. Itulah Ayub, dosamu lah yang membuat engkau menerima semua hal ini, semua kesulitan ini, semua persoalan ini, karena dosamu Ayub. Orang lebih banyak menghakimi dia pada saat itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, perkataan demi perkataan Ayub adalah satu contoh tindakan bagaimana seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan, bagaimana seseorang mampu tetap teguh di dalam imannya, tetap meyakini bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang pernah lalai yang Tuhan kerjakan. Tidak, itulah iman yang ditunjukkan oleh Ayub. Padahal saat itu Bapak Ibu, dikatakan oleh para penafsir Alkitab, kemungkinan si istri Ayub ini adalah menjadi salah satu alat si iblis, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman Ayub, dipakai oleh iblis untuk mempermalukan Allah. Allah yang memuji Ayub ketika iblis berkata, cobalah kau kasih penderitaan sama si Ayub itu. Gak mungkin lagi Tuhan, si Ayub itu memujimu. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, Allah tidak pernah salah. Allah benar. Ayub tetap bertahan pada imannya. Ayub tetap teguh pada imannya. Walaupun persoalan demi persoalan menyerang Ayub, walaupun persoalan demi persoalan menimpa Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, pada saat kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, pada saat penderitaan diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita, yuk, saat ini kita harus merubah fokus kita. Itu loh, fokusnya harus kita rubah bagaimana? Ketika banyak hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, cobalah jangan fokusnya kepada hal yang buruk tersebut, jangan fokusnya kepada kesulitan tersebut. Ingatlah bahwa ada juga hal-hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Gak semua hal yang buruk diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan ternyata lebih banyak hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti ini, ketika Anda menerima sesuatu yang buruk, ingatlah saat-saat kita menerima yang baik dari Allah. Pada saat Anda menerima yang buruk, ingatlah saat-saat yang baik yang Allah berikan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ada pepatah dari luar negeri sana ya, mengatakan seperti ini. Winning horse doesn't know why it runs the race. It runs because of pitch and pain. Life is a race. God is your rider. So if you are in a pain, then think God wants you to win. Artinya gini Bapak Ibu, kuda yang dipakai untuk berlomba, kuda yang dipakai untuk bertanding, pada saat dia memenangkan turnamen tersebut, pada saat dia memenangkan pertandingan tersebut, dia sebenarnya tidak mengetahui kenapa aku harus berlari di pertandingan ini, kenapa aku harus memenangkan pertandingan ini. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia berlari Bapak Ibu pada saat itu oleh karena ada pukulan dan rasa sakit. Benar nggak? Kuda-kuda yang dipakai untuk bertanding, dia berlari karena dipukul kan? Ya, dipukul berkali-kali. Dia lari, semakin cepat pukulan itu, semakin kencang dia berlari untuk memenangkan pertandingan itu. Maka maksudnya seperti ini loh. Hidup itu ibarat sebuah pertandingan. Hidup itu ibarat sebuah perlombaan. Tuhan adalah pengendara kita. Jadi kita diibaratkan sebagai seekor kuda tersebut. Jadi Tuhanlah pengendara kita. Lalu dikatakan, pada saat engkau merasakan sebuah rasa sakit, pada saat engkau merasakan sebuah pukulan, berpikirlah bahwa pada saat itu
Tuhan menginginkan engkau memenangkan pertandingan hidupmu. Jadi kesakitan tidak selalu itu menjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Penderitaan tidak selalu menjadi sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Terkadang ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, Dia mau kasih kita kekuatan yang lebih. Dia mau menjadikan kita seseorang yang menang di dalam kehidupan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir dari renungan ini saya ingin kita merenungkan seperti ini. Di tengah-tengah semua penderitaan kita, di tengah-tengah semua kesulitan kita, jangan pernah engkau mengatakan, mengapa aku Tuhan? Why me? Mengapa aku Tuhan? Tetapi katakanlah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakanlah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, di dalam kedalian kami, di dalam kemanusiaan kami Tuhan, gak mudah Tuhan untuk mengatakan, aku senang menerima penderitaan ini. Itu secara kedagingan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar bagaimana cara Tuhan yang tidak pernah salah menilai seseorang seperti Ayub Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh Ayub, pada saat itu Tuhan kami melihat bagaimana imannya Ayub yang mampu mengatakan, mengapa engkau hanya sanggup menerima hal yang baik tetapi tidak mampu menerima hal yang buruk. Itu sesuatu hal yang benar-benar menegur kami Tuhan sebagai manusia, bahwa betapa kami sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya tidak layak menggugat Tuhan apabila kesulitan terjadi di dalam hidup kami. Tidak layak kami bertanya mengapa kami Tuhan ketika penderitaan itu datang di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami menjadi pribadi yang semakin lebih dekat lagi kepada-Mu, semakin lebih mengandalkan-Mu lagi Tuhan. Tuhan ajarilah kami Tuhan, ajarilah dan bimbinglah kami secara terus-menerus. Kami benar-benar butuh pertolongan Roh Kudus. Tolong ingatkan kami terus, tolong mampukan kami terus. Tidak lagi berkata, kenapa aku Tuhan? Tetapi tolong ingatkan kami, tolong mampukan kami berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tolong mampukan kami untuk berkata, hai masalah, engkau tidak lebih besar daripada Tuhan Yesusku yang sanggup memberikan aku kekuatan, yang sanggup menjadikan aku seorang pemenang di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan tolong mampukan kami Tuhan, ketika hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kami, tolong mampukan kami untuk mengingat kembali bahwa lebih banyak hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Lebih banyak hal-hal yang luar biasa, lebih banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami daripada segala kesulitan kami Tuhan. Supaya kami bisa terus bersyukur kepada Tuhan, supaya setiap hari, setiap waktu kami bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami sanggup melakukan firman-Mu karena Engkau yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pokok doa bersama, kita naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu
setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita masuk dalam pokok doa bersama. Kita akan dengarkan pokok doa kita. Pertama, kita berdoa untuk kesehatan, usaha, pekerjaan, iman, pergumulan, dan keluarga jemaat. Pertama, kita berdoa buat keluarga Ibu Punglan. Kedua, kita berdoa buat keluarga Saudara Johnson. Ketiga, keluarga Saudara Riu, kantor pajak. Keempat, keluarga Ibu Fong. Dan kelima, Ibu Neri, toko subur. Dan keenam, terakhir kita berdoa buat Bapak dan Nin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, yaitu keluarga jemaat, lepas keluarga jemaat, untuk kesehatan mereka kami berdoa. Biarlah setiap keluarga yang kami ucapkan, kami mau doakan ini, kami percaya Tuhan Yesuslah yang turut campur di dalamnya, di dalam kesehatan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka juga Tuhan. Dan lebih dari itu juga Tuhan, iman mereka Tuhan. Biarlah iman yang datangnya daripada Tuhan, Tuhan tambahkan kepada setiap keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka, keluarga ini terus datang kepadamu Tuhan, terus berharap kepadamu Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam keluarga mereka, kami percaya dan yakin Tuhan, tangan Tuhan tak akan melepaskan mereka. Tangan Tuhan terus menuntun langkah mereka ke depan. Tangan Tuhan memberi mereka kebebasan. Tangan Tuhanlah yang akan merangkul mereka, mengangkat mereka, apapun masalah mereka Tuhan, pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan memulihkan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin hari semakin datang kepada Tuhan, dan semakin hari semakin taat pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup mereka terus boleh memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap pergumulan mereka ya Bapa, apapun masalah mereka Tuhan, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan saja, bukan datang ke tempat yang lain ya Tuhan. Biarlah hidup mereka terus boleh percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup, tangan Tuhan sanggup kuat mengangkat mereka. Biarlah mereka boleh tahu Tuhan, Tuhanlah pemilik hidup kami ya Tuhan. Biarlah iman mereka boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita masuk dalam pokok kedua. Kita akan berdoa untuk
anak-anak jemaat yang bersekolah dan akan memulai tahun ajaran baru, agar senantiasa dilindungi Tuhan di tengah wabah COVID ini dan diberkati dengan semangat belajar yang semakin lebih baik. Ketika kita berdoa agar di tahun ini gereja kita dapat kembali membawa banyak jiwa untuk dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan terakhir kita berdoa untuk situasi di kota Melabu agar tetap aman dan dilindungi Tuhan dari wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa dalam ketiga doa ini. Tuhan Yesus, dengan tak temu-temu kami datang kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus meminta pertolongan Tuhan lah yang menolong setiap anak-anak jemaat yang bersekolah di tempat ini maupun di luar kota, di mana saja Tuhan. Mereka yang akan memulai tahun ajaran baru, biarlah Tuhan senantiasa melindungi mereka di dalam tengah-tengah wabah COVID ini ya Tuhan. Dan kami percaya pelindungan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh dipagari, dilindungi dengan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan semangat belajar yang semakin lebih baik, semangat belajar yang sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah di tahun ini gereja-Mu ini Tuhan pakai bisa membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah banyak orang lagi akan percaya pada Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan pakai gereja-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, seperti anggur yang tercurah Tuhan, yang tak ada batasnya Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka yang percaya Engkau boleh memberi diri mereka untuk dibaptis ya Tuhan, dan mereka boleh hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat khususnya kota Melabu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memagari kota kami ini juga, Tuhan yang memberkati kota kami ini dengan tetap aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tak akan pernah melepaskan kami, melindungi kami, melingkupi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari wabah ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa COVID ini akan segera Tuhan lalui Tuhan. Dan biarlah hidup kami kembali boleh normal kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kita akan naikkan doa kita. Kita akan berdoa agar segera ditemukan vaksin dan obat yang tepat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, dan segera dapat dibagikan kepada masyarakat dan di seluruh dunia. Dan kedua, kita berdoa untuk kebaktian sekolah minggu dan kebaktian umum secara streaming di gereja. Kita akan senantiasa diberkati di dalam perlindungan Tuhan, dan setiap remaja, pemuda maupun jemaat tetap setia dan tetap semangat mengikutinya. Terakhir, kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang begitu besar, kamilah yang semakin kecil Tuhan. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan, di hati kami secara pribadi, lepas pribadi, dan maupun yang ada di rumah, keluarga lepas keluarga. Dan Tuhan, kami berdoa juga, biarlah Tuhan menolong
Tuhan turut campur untuk segera menemukan vaksin dan obat yang tepat untuk menghadapi yaitu wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya pada Tuhan. Vaksin ini akan segera ditemukan dan boleh dibagikan kepada seluruh masyarakat dan bangsa-bangsa yang terkena COVID ini ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa boleh dipulihkan kembali dan masyarakat seluruh dunia boleh merasakan tangan Tuhan tak akan melepaskan dari itu semuanya. Dan kami terus berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa juga buat kebaktian sekolah minggu dan kebaktian umum secara streaming di gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah ini semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan yang memberkati, sehingga juga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kami berdoa bahwa setiap remaja, pemuda maupun jemaat tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap taat dan setia padamu ya Tuhan. Walaupun masa-masa yang sulit sekarang ini, tapi kami percaya dan yakin kepadamu Tuhan. Walaupun masa yang situasi yang begitu sulit, kami terus datang kepadamu Tuhan dan berharap kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap masalah dan pergumulan kami ya Tuhan. Pergumulan kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Tangan Tuhan tak akan pernah kurang panjang untuk menolong kita ya Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Apapun situasi yang kami hadapi ya Tuhan, situasi yang sulit begini Tuhan, biarlah kami terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan melewati masalah-masalah yang sulit ini ya Tuhan. Bila hidup kami terus datang kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap masalah pergumulan kami boleh jalani dengan proses datang daripada Tuhan, bukan secara instan ya Tuhan. Tapi kami tahu di balik itu tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang setiap keluarga lepas keluarga, setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Walaupun badai hidup kami silih berganti ya Tuhan, tapi kami percaya dan yakin. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang begitu besar, dan kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan kita Bapak Ibu, kita akan tutup doa ibadah malam ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena kami tahu sampai selama-lamanya. Amin. Jika bersamamu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang di rumah, buat yang mengikuti ibadah doa malam ini. Tuhan memberkati. God bless you.